Oke, baik, selamat malam. Di sini saya akan presentasi mengenai sinkronisasi mata kuliah sistem terdistribusi. Nama saya Krisna Aji dengan NIM 21416255201136. Oke, lanjut aja. Latar belakang. Sinkronisasi itu dalam sistem distribusi adalah proses untuk memastikan bahwa semua komponen dalam sistem tersebut memiliki data yang konsisten dan berjalan secara sinkron. Meskipun terletak lokasi fisik yang berbeda, sinkronisasi ini diperlukan agar komponen dalam sistem tetap bekerja serentak, meminimal konflik, dan menghindari ketidakcocokan data. Nah, ada 7 jenis di sinkronisasi, yaitu ada sinkronisasi peristiwa, barrier sinkronisasi, state sinkronisasi, sinkronisasi waktu, sinkronisasi data, sinkronisasi mutual exclusion atau DMI, dan sinkronisasi transaksi. Dari sinkronisasi peristiwa tersebut, dia itu tugasnya mengatur urutan kejadian di berbagai node. Misalnya dengan Lavor timestamp atau vector clock untuk mendeteksi konflik data. Barrier synchronization tuh digunakan menunggu semua node atau proses mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan, digunakan dalam pemrosesan paralel. Uh, State sinkronisasi menjaga setiap node tetap mengetahui status terbaru dari node lainnya. Misalnya dengan gosip protokol atau mekanisme publish subscribe. Sinkronisasi waktu biasanya tuh digunakan untuk mengatur waktu yang konsisten antar node menggunakan protokol seperti NTV dan algoritma Berkeley agar peristiwa yang terjadi tercatat dalam urutan yang benar. Lalu ada sinkronisasi data, yaitu menjaga konsisten data di semua node. Lalu ada DME, mengontrol akses eksklusif ke sumber daya bersama agar hanya satu node yang bisa mengaksesnya pada satu waktu. Lalu ada sinkronisasi transaksi, menjaga konsisten transaksi yang melibatkan beberapa node dengan protokol two-phase commit atau 2VC dan 3VC agar tidak agar semua node sepakat untuk commit atau rollback transaksi. Nah, yang jadi masalah dalam sinkronisasi yaitu ada jam fisik dan logis, lalu ada konsistensi data, dan ada juga mutual exclusion atau pengecualian mutual. Di jam fisik atau logis ini, setiap mesin dalam sistem distribusi memiliki jam sendiri. Sinkronisasi waktu menjadi penting untuk memastikan konsistensi operasi. Tanpa sinkronisasi yang tepat, dua mesin mungkin melakukan operasi yang bergantung pada waktu yang salah. Lalu ada konsistensi data. Untuk konsistensi data ini, dalam sistem distribusi seringkali terjadi banyak replika data. Sinkronisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua salinan data tetap konsisten. Yang terakhir adalah pengecualian mutual, yaitu ketika beberapa proses mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan, perlu ada mekanisme yang mencegah terjadinya konflik, yaitu dengan mutual exclusion. Nah, lalu ada 3 dalam sinkronisasi ini, 3 teknik. Ada algoritma pemilihan pemimpin, algoritma Lamport Logical Clock, dan algoritma penguncian terdistribusi. Di, biasanya algoritma pemilihan
pemimpin ini digunakan untuk menentukan satu pemimpin di antara kumpulan proses yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tindakan mereka. Yang kedua, yaitu menyediakan cara untuk mengurutkan peristiwa dalam sistem terdistribusi tanpa melakukan sinkronisasi waktu fisik, yaitu yang suka dilakukan algoritma Rutherford Logical Clock. Lalu yang terakhir adalah algoritma penguncian terdistribusi, menyediakan mekanisme penguncian yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya dalam satu waktu. Nah, untuk penerapannya tuh saya punya dua contoh, yaitu dengan database terdistribusi dan penyimpanan berbasis cloud. Di dalam dua contoh yang saya sebutkan ini, penerapan sinkronisasi ada di dalamnya. Yang pertama, di database terdistribusi. Sinkronisasi digunakan dalam replikasi basis data untuk memastikan bahwa data semua server tetap konsisten. Protokol seperti two-phase commit atau 2PC memungkinkan konsistensi saat melakukan transaksi antar node. Itu yang biasa digunakan di database terdistribusi. Lalu ada sistem berbasis cloud. Sinkronisasi membantu layanan cloud seperti Google Drive ataupun Dropbox agar setiap file atau perubahan yang diunggah pengguna terdistribusi dan tersedia semua perangkat yang terhubung secara konsisten. Mungkin ini hanya dua aja, tapi masih banyak contoh-contoh sinkronisasi yang ada di luaran sana. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Sinkronisasi dalam sistem distribusi memastikan konsistensi data dan koordinasi antar node sehingga operasi berjalan lancar meskipun tersebar di berbagai lokasi. Ini mencegah konflik data dan menjadi urutan kejadian agar tetap konsisten sehingga integritas dan performa sistem tetap terjaga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam.